Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Raya Aceh Sepakat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian fikih, dan di pertemuan kita yang terakhir pada bulan lalu telah kita bahas bersama hukum talak dalam Islam. Bagaimana Rasulullah mengatakan abghadul halal ilallahi talak. Sesuatu yang halal artinya dibolehkan untuk dikerjakan, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan talak. Dan saya telah jelaskan bagaimana ucapan talak yang dijatuhkan suami kepada istri dapat menjadi hukumnya mubah, dalam kondisi yang lain dapat menjadi wajib, dalam kondisi lain dapat menjadi sunnah, dalam kondisi lain dapat menjadi makruh, bahkan ada talak yang hukumnya menjadi haram. Dan telah kita jelaskan pula bagaimana talak ini ada yang mengikuti tuntunan Nabi disebut dengan talak sunni. Artinya talaknya jatuh dan orang yang menjatuhkannya itu tidak mendapatkan dosa, karena dia perhatikan kapan momen dibolehkan untuk menjatuhkan talak. Tapi ada pula di sisi lain talak bid'ah. Seorang suami ketika dia jatuhkan talak pada istrinya di momen yang tak tepat, talaknya tetap jatuh, tapi suami dianggap berdosa karena melakukan sesuatu yang haram. Suami jatuhkan talak saat istri sedang haid. Suami jatuhkan talak saat istri sedang hamil. Suami jatuhkan talak saat istri di masa suci setelah digauli di masa periode suci yang sama. Ini hal-hal yang tentunya perlu diperhatikan. Di malam hari ini kita akan mengkaji akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Sebagai sebuah perbuatan hukum, ketika seorang suami mengatakan talakku jatuh atasmu, maka ucapan ini tentunya melahirkan satu dampak, satu akibat yang secara hukum kita pun perlu memperhatikan. Karena tidak ada satupun perbuatan kecuali kita harus mempertanggungjawabkannya, bukan hanya di akhirat, tapi ada perbuatan yang melahirkan konsekuensi aturan di dunia. Nah, apa saja akibat hukum ketika seorang suami menjatuhkan talak? Tentunya bercerita tentang akibat hukum ini memiliki banyak aspek. Pertama, akibat hukum terhadap suami. Dia yang jatuhkan talak, maka ada dampak dari ucapannya itu terhadap dirinya sendiri. Apa saja dampaknya? Pertama, ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, sekiranya suami jatuhkan talak pada pernikahan yang suami belum lunas maharnya,
maka wajib baginya untuk membayar lunas mahar tersebut. Apalagi kalau pada suatu perkawinan di mana seorang suami telah mempergauli istrinya. Ya, jadi bagaimana satu sisi hukum Islam memberikan kemudahan. Terkadang seorang suami dibolehkan untuk melangsungkan akad nikah dengan mahar dalam bentuk materi. Ketika dia tak mampu untuk membayarnya secara tunai, boleh dalam bentuk utang. Tapi ketika dijatuhkan talak, bukan berarti jatuh kewajiban dia untuk melunasi sisa mahar yang belum dibayarkannya, maka wajib baginya untuk membayarkan mahar tersebut. Nah, kalaupun dalam akad nikah sekiranya mahar tersebut tidak disebutkan berapa nominalnya, disinilah dalam pandangan para ulama fikih digambarkan kewajiban suami membayar mahar sesuai dengan standar yang disebut mahar mithil. Mahar mithilnya apa? Standar mahar untuk wanita yang menjadi istrinya itu berapa? Mungkin dilihat acuannya dia suku apa. Wanita suku ini mungkin dilihat lagi dari status pendidikannya. Kalau udah S1 dia biasa berapa maharnya? Dari golongan mungkin strata sosial tertentu biasa berapa patokan yang menjadi acuan di tengah masyarakat. Ini kemudian menjadi hal yang tentunya tak mungkin seorang menjatuhkan talak kecuali dalam tahap dia sudah melunasi mahar-maharnya. Para hadirin rahimakumullah, akibat hukum lainnya apa? Saya katakan tadi, seorang suami kalau mau menjatuhkan talak pada istri, maka hendaklah fatalliquhunna li'iddatihin, kata Allah. Talaklah, jatuhkanlah talak itu pada momen yang tepat. Jangan seorang suami jatuhkan talak saat istri sedang hamil. Kalau dijatuhkan juga, dia berdosa. Walaupun talaknya tetap jatuh. Jangan seorang jatuhkan talak pada saat istrinya sedang menstruasi, sedang haid. Walaupun talaknya jatuh, tapi seorang suami itu berdosa karena menjatuhkan tidak pada momentum yang tepat. Nah, ini kalau kita lihat, dan tentunya jamaah rahimakumullah, ketika seorang suami menjatuhkan talak, tidak berarti begitu selesai ucap talak lepas dia dari kewajiban. Tidak, karena di masa iddah istri, suami tetap berkewajiban untuk menafkahi istri yang telah ditalaknya sampai habis masa iddah. Nah, ini yang sering sekali terjadi di tengah masyarakat. Dia pikir udah itu kan talak, udah bukan urusanku lagi, itu tidak. Ada kewajiban. Inilah pengertian bagaimana dalam agama Islam. Fatalliquhunna bima'rufin, fa'amsikuhunna bima'rufin, aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kau mau jaga istrimu, jaga dengan baik, kasih hak-hak dia, nafkahnya, lahir dan batin, perhatian. Atau kalaupun kau ingin melepas istrimu lewat talak, maka lepaslah dengan cara yang baik-baik. Dan tentunya kata ma'ruf di sini diartikan bagaimana seorang suami tetap komit. Bahkan pada kasus mungkin talak 1 ataupun talak 2, justru aturan Islam menyuruh istri tidak keluar dari rumah suaminya sampai habis masa iddah. Jadi bukan berarti dijatuhkan talak langsung bawa koper semua pergi ke rumah orang tuanya. Justru ketika istri pisah atap dari suami di masa iddah, ini memperkecil peluang untuk terjadinya rujuk. Fala tukhrijuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kau usir istrimu yang sudah kau talak dari tempat tinggal kalian, kecuali
istri ataupun suami yang kemudian muncul cekcok sehingga suami menjatuhkan talak, terbukti melakukan perselingkuhan, perzinahan yang membuat potensi dan peluang untuk dapat terjadinya rujuk itu menjadi sangat kecil sekali. Nah, jadi dalam kondisi mungkin salah paham atau ada sifat suami tak disukai istri, ada sifat istri suami tak senang, di masa marah dijatuhkan talak. Ini bukan berarti begitu dijatuhkan talak masing-masing bawa koper tinggalkan yang lain. Kenapa? Karena justru di masa iddah itulah tetap istri berada di rumah suaminya atau di rumah mereka berdua, mungkin mencicil bersama, ya, menjadi milik berdua. Nah, kemudian kalaupun habis masa iddah tidak ada rujuk, barulah kemudian masing-masing dengan urusannya di masing-masing pihak. Jemaah rahimakumullah. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi bagaimana akibat hukum suami menjatuhkan talak kepada istri, ada kewajiban tetap membayar nafkah, dan pada kasus suami menjatuhkan talak pada istri yang belum digauli sama sekali, hak istri atas mahar yang telah disepakati ditetapkan hanya setengah. Tetapi konsekuensinya suami diwajibkan memberikan yang namanya mut'atut talaq. Ada pemberian sebagai tanda pisah baik-baik dari suami kepada istri. Kenapa? Karena sebagaimana diperintahkan mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, kalaupun berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik-baik. Ausarrihuhunna bima'ruf. Ini kalau kita lihat apa yang menjadi akibat hukum bagi suami. Bagaimana pula akibat hukum jatuhnya talak terhadap istri? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, akibat hukum talak terhadap istri tetapnya masa iddah. Apa itu masa iddah? Banyak sekali bagaimana kaum feminisme bukan sekedar mendorong untuk emansipasi wanita, tapi kelompok-kelompok yang menyuarakan seakan-akan hukum Islam ini menzalimi pihak perempuan. Mereka mempertanyakan, kenapa ketika cerai perempuan ada masa iddah, kok laki-laki dan suaminya nggak ada masa iddahnya? Pagi dia menceraikan, siangnya dia mau kawin lagi, boleh. Tapi seorang wanita yang ditalak tentunya tidak memungkinkan baginya untuk menikah kecuali setelah masa iddahnya berakhir. Masa iddah, jamaah rahimakumullah, adalah masa menunggu. Ini adalah aturan yang dibuat dalam hukum Islam yang pada esensinya ini cara Islam melindungi hak-hak perempuan. Kenapa masa iddah itu dikatakan melindungi hak-hak perempuan? Bayangkan seorang wanita dicerai oleh suaminya, boleh jadi saat dicerai dia nggak tahu sedang hamil. Lantas dia menikah dengan laki-laki lain, ternyata setelah menikah 2 bulan udah mau bersalin pula atau 3 bulan. Ini tentunya mengakibatkan suami baru tak mau terima anak itu, ya. Dan yang paling menjadi korban tentunya pihak kaum perempuan. Jadi masa iddah, bagaimana masa menunggu ini dalam fikih Islam, di dalam banyak ayat suci Al-Quran ditetapkan waktunya sesuai dengan kondisi seorang wanita yang ditalak. Dalam kondisi normal, wanita yang masih mengalami menstruasi, masa iddahnya 3 kali bersuci. Kalau dia dijatuhkan talak di masa suci, habis masa sucinya masuk masa haid, hitung sekali. Masuk masa suci kedua, hitung 2 kali. Masuk masa suci ketiga, begitu selesai, maka
bolehlah baginya untuk dapat menikah lagi. Pada kasus mungkin seorang wanita itu karena masalah kesehatan tidak rutin menstruasinya tiap bulan, atau pada usia tertentu golongan wanita telah mengalami masuk fase yang namanya menopause, tidak lagi mengalami karena masa suburnya sudah habis. Bagaimana pula penghitungannya? Quran mengatakan masa iddah wanita yang tidak rutin haidnya atau sudah habis masa haidnya, maka dalam hal ini iddahnya adalah 3 bulan. Kalau kasus yang ketiga apa? Istri dicerai dia dalam kondisi hamil, maka selama si istri ini belum bersalin, selama itu juga suami yang mentalaknya wajib menafkahinya. Nah, kalau baru diceraikan baru ketahuan ini baru hamil sebulan misalnya, berarti 8 bulan ke depan tetap dia nafkahi. Dan jelas anak dalam kandungan tetap dinasabkan kepada mantan suaminya, kecuali mungkin si suami begitu dia lihat anaknya, ini anakku juga, sayang juga, kalau lahir tak jelas ayahnya ini, rujuk dia sebelum melahirkan, maka tentunya tidak membutuhkan akad baru. Jamaah rahimakumullah, ada seorang dokter obstetri ginekologi, dokter kebidanan, dokter kandungan asal Taiwan. Dalam penelitiannya dia menemukan satu fakta penting yang kemudian hasil risetnya itu menguatkan keyakinan kita semua akan kebenaran Islam. Mungkin orang bertanya, kenapalah Allah suruh harus 3 kali bersuci atau 3 bulan? Dalam risetnya, ketika ingin meneliti banyak wanita yang ada, saya lupa nama profesor bidang objek ini dari Taiwan, beliau temukan fakta wanita muslimah adalah wanita paling bersih di antara seluruh wanita yang ada di dunia. Apa alasannya? Beliau temukan fakta ketika seorang wanita digauli oleh seorang pria, maka hubungan badan itu akan meninggalkan sidik di kemaluan wanita. Sidik itu tak hilang kecuali minimal 3 bulan. Ini sesuatu kalau dikaji di kitab fikih tak ada cerita itu, tapi hasil riset empiris menunjukkan kepada kita bahwasanya ketetapan kenapa 3 bulan, kenapa 3 kali bersuci atau 3 kali haid, ini ketetapan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana Allah tak tahu seluk-beluk manusia? Bukankah Allah yang menciptakan kita? Jadi ini adalah konsekuensi pertama akibat hukum ketika dijatuhkan talak. Konsekuensi kedua apa? Wanita yang ditalak oleh suami di masa hidup tetap berkewajiban tinggal di rumah, tidak keluar, kecuali apa? Dikatakan tadi, mungkin suami mengusirnya karena terbukti terjadi perselingkuhan atau perzinahan yang membuat suami mungkin tak tahan. Kalau tetap dipaksakan, suami dan istri setelah dijatuhkan talak tetap berada pada satu atap yang sama. Tapi dalam kondisi normal, selain dari perselingkuhan, la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna. Allah katakan, jangan keluarkan istri-istrimu dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar dari rumah kalian. Jadi tentunya walaupun sudah ditentukan talak, tapi suami dan istri di masa iddah masih berada dalam satu atap. Apa tujuannya? Kalau sempat suami istri ini di masa iddah itu melakukan hubungan badan, maka hubungan badan itulah dianggap sebagai rujuk dengan perbuatan. Karena dalam kitab-kitab fikih
rujuk antara suami yang menjatuhkan talak dan istri yang ditalak bisa dilakukan dengan dua cara. Apakah rujuk dengan pernyataan? Kalau rujuk dengan pernyataan, maka dibutuhkan di sini saksi. Suami ngomong sama istri, "Dek, kita rujuk ya." Ngangguk aja dia. Udah, ada saksi, ada. Mereka dua udah rujuk. Tentunya ini diartikan sebagai bukti. Maka tanpa perlu mengulang akad nikah dengan akad baru, mahar baru, ya sudah, balik lagi jadi suami istri. Ya. Tapi terkadang kebanyakan rujuk itu bukan dengan perkataan. Ya, mungkin masih di bawah satu atap, ya. Keduanya mungkin pisah kamar, hujan pula malam-malam, masuk juga dia ke kamar, ya kan? Akhirnya melakukan hubungan suami istri, gak ada pernyataan pun, kita rujuk, itu sudah rujuk. Karena dengan suami yang mentalak istri melakukan perbuatan yang tak halal kecuali oleh suami dan istri, maka itu adalah bentuk kesediaan dari kedua belah pihak untuk saling rujuk. Jadi tentunya ini salah satu hikmah besar. Bahkan bagaimana Al-Quranul Karim mengingatkan di masa iddah inilah Allah mengingatkan baik suami ataupun istri yang ditalak. Apa kata Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali suami lupa akan keutamaan istrinya. Begitu juga istri, walaupun suami sudah mentalaknya, jangan pula lupa akan keutamaan suaminya. Ketika terjadi percekcokan di mana suami dan istri hanya ingat momen-momen konflik, payah merujuk. Tapi ketika dulu ingat dia momen-momen bulan madu dulu, makan kelapa muda bersama, ini kadang-kadang bisa mengikis rasa benci, rasa amarah yang kemudian sering sekali menjadi penghalang untuk terjadinya rujuk. Jamaah rahimakumullah, jadi kewajiban istri adalah dia jalani masa iddah. Dan betapa besar dosa seorang wanita yang berdusta tentang masa iddahnya. Apa kata Allah? Ya, famay yaktumha fa innahu athim. Siapa yang menyembunyikan masa iddahnya, sesungguhnya dia berdosa. Ya, kadang-kadang mungkin belum lagi terhitung habis masa iddah, tapi karena ada laki-laki kasih kode mau nikahi dia, oh udah habis masa iddahku katanya, supaya dinikahi laki-laki lain. Dan tentunya selama masa iddah belum habis, tapi seorang wanita mengaku udah lewat masa iddah, maka pernikahan berikutnya itu tentunya secara hukum dianggap tak sah, karena haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Begitu juga seorang wanita ditalak oleh suami, dia sembunyikan dia dalam kondisi hamil. Dipikirnya kalau aku bilang hamil nih 8 bulan lagi nih, lama katanya. Udahlah dibilangnya aku nggak hamil, biar kemudian 3 bulan selesai. Karena dia tahu ada laki-laki lain nunggu mau nikahi dia misalnya. Nah ini juga tidak boleh. Di antara baiat para sahabat wanita di zaman Rasulullah Muhammad SAW, isinya adalah mereka berbaiat untuk tidak berdusta menasabkan anak bukan kepada ayah yang sebenarnya. Gimana dinasabkan anak? Ya, jelas ini anak suami pertama, tapi sengaja disembunyikan ya. Sampai datang laki-laki baru yang menikahinya 6 bulan, dia bilang aku udah hamil ini anakmu nih gitu. Boleh jadi mungkin dengan kecanggihan bidang medis sekarang bisa tahu ini berapa usia kandungan. Zaman dulu kan tidak seperti itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini berkaitan dengan istri. Dan akibat hukum berikutnya berkaitan dengan istri, bagaimana istri
dalam hal ini akibat hukumnya, kalau dia belum pernah digauli oleh suami di masa perkawinan, istri berkewajiban mengembalikan setengah mahar. Jadi mahar itu menjadi hak mutlak istri kalau istri dalam sebuah perkawinan sudah digauli. Misalnya berapa mahar? 100 mayam emas. Tapi dari mulai akad nikah sampai cerai belum pernah digauli. Ya, maka hak istri berapa? Hanya 50% sebenarnya. 50% lagi balikkan sama suami. Tapi kalau suaminya juga besar hati, udahlah, udah dicerai, masa diambil lagi, kan begitu. Tapi itu hak dia menurut Al-Quran. Berhak dia meminta lagi. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada akibat hukum berikutnya, ini berkaitan dengan aspek harta. Terjadi perceraian, gimana pula dengan harta? Pada dasarnya prinsip pengelolaan harta dalam Islam prinsip kemandirian. Dasarnya apa? Harta suami yang suami cari itu harta dia. Apa yang diberikan suami sebagai nafkah kepada istri, itulah hak istri. Dan mana hak istri sebelum nikah harta milik dia, yaitu dia. Namun tentunya terjadi pergeseran. Kalau kita lihat di zaman sahabat Rasul, kenapa saya katakan prinsip pengelolaan harta dalam Islam sebenarnya ya, harta dikelola masing-masing. Harta suami, suami kelola, harta istri, istri kelola. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk sahabat yang alim. Di antara sahabat yang dikenal ahli hukum dan ahli tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ini punya istri namanya Zainab. Zainab dari kalangan bangsawan, kaya, warisannya pun banyak. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang miskin. Istrinya banyak duit, suaminya ya. Sampai suatu ketika istrinya nanya sama Rasul, Rasul, duitku ini banyak warisan ini, boleh nggak ku zakati suamiku? Katanya. Boleh nggak ku zakati suamiku? Pertanyaan ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud nggak pernah nganggap uang istri itu uang dia. Kan begitu? Kalau dia anggap itu uang istri, uang dia, ya pasti nggak boleh gitu kan? Dia yang kelola. Makanya lahirlah teori yang mengatakan siapa yang wajib kau nafkahi tak boleh kau zakati, kan begitu. Walaupun kemudian terjadi khilaf, diskursus, perbedaan pandangan di kalangan para ulama, istri kaya kasih zakat sama suami boleh enggak? Karena ujungnya kan balik ke istri lagi gitu kan. Bagaimana hukumnya? Nah, jadi dasarnya harta itu terpisah. Namun tentunya kita melihat ini tak bisa dipisahkan dari bagaimana sifat dari masyarakat Arab ketika itu, di mana hubungan kekerabatan istri dengan keluarganya tetap kuat. Kalaupun terjadi perceraian, tetap istri itu akan di backup oleh keluarganya. Gak akan mungkin dia itu kesulitan. Tapi ketika Islam tersebar, memeluk Islam banyak ras-ras dan bangsa yang berbeda, yang juga punya kultur dan kebiasaan yang berbeda-beda. Maka di sini kita melihat bagaimana kemudian muncullah corak-corak pandangan fikih yang bersifat kedaerahan. Kalau dulu istilah Profesor Nuruzzaman As-Siddiqi, ada istilah kita pun perlu fikih Indonesia katanya. Fikih yang kemudian tidak mengabaikan bagaimana nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di sini. Lewat situlah kemudian dirumuskan, kita kenal dalam kompilasi hukum Islam, kemudian ada istilah harta bersama. Harta bersama ini apa? Istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta hasil pencarian suami dan istri selama masa perkawinan. Mungkin dulu dianggap suami yang kerja,
istri jaga rumah, backup di belakang. Tapi tak jarang zaman sekarang suami istri kerja, walaupun pada dasarnya istri tak berkewajiban memberikan nafkah pada suami. Namun realitanya banyak suami yang minta, kerjalah kau biar bantu-bantu nyicil rumah. Sehingga yang terjadi apa? Ketika terjadi perceraian, sedangkan rumah tadi enggak 100% dari uang suami. Ada juga honor istri, ngajar istri, uang bisnis dia masuk di situ. Ketika terputus ikatan perkawinan, bagaimana pula status aset yang dibeli lewat harta suami dan istri? Ini menimbulkan satu masalah yang boleh jadi polanya berbeda dengan apa yang tertulis di kitab kita fikih sebelumnya. Sehingga ahli hukum Islam Indonesia, Profesor Hazairin ini mengistilahkan harta bersama itu dianalogikan dengan istilah harta serikat. Jadi ibarat kita ini mau buat sebuah usaha, si A, si B mau kongsi usaha. Berapa modalmu? Modalku 100 juta. Berapa modalmu? 100 juta. Ketika pecah kongsi, maka balikkan modal masing-masing. Kan begitu? Harta bersama dianggap. Nah, dianalogikanlah hubungan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan ini sama seperti hubungan kemitraan dalam usaha. Suami berapa penghasilannya, istri berapa. Mungkin dengan uang bersama itu dibelilah rumah, dibelilah mobil, dibelilah banyak perabot-perabot lainnya. Ketika terjadi perceraian, bagaimana status dari aset-aset yang dimiliki keduanya? Nah, dalam kompilasi hukum Islam yang sering diidentikan dengan fikih keindonesiaan dikaitkan, ini selama suami dan istri sebelum melakukan pernikahan tidak ada membuat kesepakatan tentang harta bersama, maka yang berlaku adalah perbandingan 1:1. Jadi kalau misalnya walaupun gaji suami lebih besar atau gaji istri lebih besar, porsinya untuk beli rumah lebih besar, tapi ketika terjadi perceraian, ada nggak sebelum nikah kesepakatan? Kalau kejadianlah cerai, gimana kita baginya? Kalau tidak ada, terlepas mana yang lebih banyak porsinya, tetap dihitung 50-50. 1:1. Ya rahimakumullah. Nah, ini bukan hanya dalam kasus perceraian mati, salah satu dari suami dan istri meninggal sebelum pasangan yang lain meninggal, tapi juga berlaku dalam kasus perceraian di masa hidup. Nah, ini kita lihat beberapa hal yang berkaitan erat dengan dampak akibat hukum talak terhadap harta. Namun yang paling penting, ini berkaitan erat. Bagaimana akibat hukum jatuhnya talak terhadap anak? Dan ini tentunya pihak yang paling dirugikan dalam setiap terjadinya perceraian adalah anak. Walaupun kadang-kadang suami dan istri tetap komit, oke, aku tetap bayar nafkahnya, aku tetap sekolahkan dia, udah disiapkan deposito untuk anak. Tetap saja para hadirin rahimakumullah, secara psikologis dan kesehatan mental untuk kondisi zaman sekarang hampir dapat dipastikan, sekuat apapun seorang wanita jadi single parent, sulit dia bisa membesarkan dan mendidik anak normal tanpa ada sosok ayah. Begitu juga sebaliknya. Sulit sekali seorang ayah misalnya, dia yang dapat hak asuh anak, lantas kemudian dia mau didik anak, ya, dengan alasan mungkin istrinya tidak betul dan lain sebagainya, dikuatkan dengan putusan pengadilan sebagai contoh. Ya, sehebat apapun seorang, mungkin dia sewa pengasuh, tetap itu akan berdampak negatif. Makanya kalau kita lihat anak yang berprestasi pun, ini rata-rata kalau sudah broken home, dampak terhadap prestasi akademiknya menurun. Belum lagi data dari riset menunjukkan
kebanyakan dari generasi muda yang jatuh pada penyalahgunaan obat-obat terlarang atau pergaulan bebas yang berbahaya, itu justru datang dari remaja dengan latar belakang keluarga broken home. Nah, memang dalam Islam akibat hukum dari sebuah perceraian dalam kondisi normal, ketika anak sudah baligh, orang tua bercerai, maka anak diberikan pilihan untuk memilih, kau mau ikut siapa? Kalau anak sudah balik, mau ikut ayahmu atau ikut makmu. Kalaupun anak memilih ikut maknya, bukan berarti ayahnya nggak menafkahi, tetap, ya. Tapi dalam kondisi anak masih di bawah umur, belum balik, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ibu lebih berhak mengasuh anaknya daripada ayahnya, kecuali dalam satu kondisi. Kondisi apa? Ibu tersebut sudah menikah lagi, ya, cerai, anak hak asuh diberikan pada maknya, rupanya maknya nikah lagi, maka ayah kandung lebih berhak mengasuh daripada ayah tiri. Nah, karena mak ketika sudah menikah lagi, ini sudah beda juga, apalagi sudah dapat anak dari suami keduanya. Nah, ini sudah mungkin anak-anak dari suami pertama bukan lagi prioritas, sehingga hak hadanah, hak pengasuhan anak pertama diprioritaskan untuk ibunya dalam kondisi si ibu tak menikah. Tapi ketika ibu memutuskan dia menikah, ayahnya lebih berhak untuk kemudian mengasuh anak. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini menarik sekali. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, hampir saja aku didahului masuk surga oleh seseorang. Kita tahu Rasulullah adalah orang pertama yang masuk surga, karena Nabi yang memberikan syafaat uzma untuk seluruh umat manusia, bukan hanya dari umatnya saja. Tapi Rasulullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad mengatakan, hampir saja aku didahului masuk surga oleh seseorang. Ditanya oleh para sahabat, siapa wanita itu? Siapa orang tersebut, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dia adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya di waktu muda, tapi walaupun banyak orang berminat untuk menikahinya, dia rela demi menjaga anaknya untuk tidak menikah. Walaupun hadis ini bukan berarti kita pahami merenggut hak seorang wanita yang menjanda untuk kawin lagi, tapi Rasulullah katakan pengorbanan seorang wanita, rela dia tak nikah lagi demi menjaga anaknya, itu dikatakan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, hampir saja kata Rasulullah, seseorang mendahuluiku masuk surga sebelum aku. Siapa itu? Itulah kondisi wanita yang ditinggal oleh suaminya. Dia punya paras yang cantik, tapi memilih untuk tidak menikah demi untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, jadi tentunya ini aspek yang tentunya perlu diperhatikan, sehingga seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dalam sebuah hadis sahih diceritakan iblis di atas singgasananya di atas lautan didatangi oleh setan-setan para pengikutnya. Tiap setan datang melapor apa yang sudah buat. Iblis, aku sudah buat si fulan itu enggak sholat. Biasa itu. Aku dah buat si fulan itu minum khamar. Biasa itu. Aku dah buat si fulan itu berzina. Udah biasa itu. Satu persatu pengikutnya datang menyampaikan laporan prestasi yang dibuat, hingga datang seorang setan berkata kepada iblis, aku telah buat si fulan bercerai dengan istrinya. Di saat itu iblis berkata, dudukku sampingku. Jadi yang duduk di samping iblis itu yang dianggap prestasinya paling tinggi.
membuat manusia selangkah lebih dekat masuk neraka. Ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Bayangkan, setan membuat orang minum khamar. Minum khamar itu apa? Dosa besar. Setan membuat orang berzina. Berzina itu dosa besar. Sedangkan talak dikatakan halal tadi. Tapi kenapa kemudian keberhasilan setan membuat seorang suami menjatuhkan talak, bahkan bercerai dengan istrinya, itu dianggap prestasi? Karena tentunya perbuatan talak itu melahirkan dampak kerusakan dalam tataran sosial jauh lebih dalam dibandingkan beberapa maksiat yang tadi disebutkan. Saya teringat pernah Presiden Nixon, Presiden Amerika Serikat, di era masih berlangsung perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, beliau katakan, aku tak takut Amerika ini hancur gara-gara senjata Uni Soviet, katanya. Yang kutakutkan Amerika ini hancur dari dalam karena 3 hal, katanya. Pertama apa? Karena narkoba. Yang kedua, ini yang menarik, karena tingginya angka perceraian. Dan yang ketiga, ya, karena angka kriminalitas yang tinggi. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini bisa Bapak Ibu cek, ya. Kalau kita lihat merujuk pada situs Wikipedia, bagaimana sekarang digambarkan, hampir rata, mau di dunia Islam apalagi di negara barat, angka perceraian itu di dunia Islam itu 30 hingga 50%. Jadi kalau sudah 50 berarti angka orang nikah sama dengan angka orang cerai. Kalau di beberapa negara barat itu angka perceraian lebih tinggi dari angka perkawinan, 60 hingga 80%. Ini kan sesuatu yang sangat sebenarnya cukup menakutkan, ya, karena ketahanan suatu masyarakat diawali dari ketahanan rumah tangga, dan ketahanan rumah tangga harus dibangun di atas ilmu pengetahuan. Orang paham apa tanggung jawabnya. Nah, apalagi Rasulullah pernah mengatakan, ya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kau paksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, apa yang terjadi? Patah. Dimaknai oleh sebagian ulama ketika menjelaskan syarah hadis ini, memaksakan tulang rusuk yang bengkok untuk lurus, patah, itu diartikan dengan apa? Ya, mungkin suami melihat ada sifat istri yang tak dia suka, istri juga melihat ada sifat suami yang tak dia suka. Gak mungkin ada di dunia ini suami istri sempurna, sesuai dengan apa yang kita pengen semua. La yafruku mu'minun mu'minah in radiya minha khuluqan lam yarda minhal akhar. Ya, janganlah seorang mukmin dan mukminah itu banyak mengeluh gara-gara melihat ada sifat pada pasangannya yang tak disenanginya. Kalau ada sifat yang tak dia sukai, pasti ada sifat lain juga yang dia sukai. Gak mungkin 100% satisfied, puas, gak mungkin. Pasti ada yang kurang, ada lebih di sini. Disinilah pentingnya kita paham bagaimana hukum talak dan bagaimana akibat hukum yang lahir terhadap suami, terhadap istri, terhadap harta, dan terhadap anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Tersisa waktu berapa lagi? Ya, baik, kita tutup saja dengan doa. Kalau ada yang bertanya nanti bisa secara pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.